kita akan berpikir ya tentang satu hal ini. Biasakan dalam hidup ini, sebelum mengerjakan apa saja, sebelum berkata apa saja, sebelum berbuat apa saja, termasuk menyapa teman atau buat soal, ngerjakan PR atau apa saja, biasakan berpikir dulu baik-baik. Kegagalan manusia ya 80 sekian persen bukan karena dia bodoh. Manusia gagal bukan karena dia miskin. Manusia gagal bukan karena dia sakit. Manusia itu gagal bukan karena dia tidak belajar. Tapi 80% lebih penyebab kegagalan manusia karena tidak menggunakan logikanya atau pikirannya ketika dia harus memutuskan sesuatu. Saya mau tanya kepada semua saudara, binatang itu hidup, dia perlu berpikir atau tidak? Tidak. Kenapa binatang hidup tidak perlu berpikir? Kenapa? Ya tadi ada suara di sana. Kenapa? Tidak apa-apa kamu jawab. Siapa namanya? Kenapa? Karena dia sudah tahu. Itu jawaban yang paling betul. Binatang tidak perlu berpikir untuk mengerjakan apa-apa sebab mereka sudah tahu apa yang mau dikerjakan. Dengan kalimat lain, binatang tidak punya berapa pilihan untuk hidup. Dia cuma punya satu pilihan. Pagi itu dia bangun, cari makan. Betul? Dia kenyang, dia tidur. Waktunya kawin, dia kawin. Dia berkembang biak. Dan terus begitu. Binatang tidak perlu berpikir sebab mereka tidak perlu tahu yang lain. Atau kalimat lain, binatang tidak pernah punya tugas ganda. Ngerti kata ini? Jadi dua tugas saja tidak ada buat binatang. Mereka diciptakan hanya untuk satu tugas, satu tujuan. Tapi kalau manusia tidak. Maka itu kalau kita hidup tidak berpikir, itu sangat merusak diri sendiri dan dia akan merusak orang lain juga. Orang mencuri, dia berpikir untuk mencuri, tapi dia tidak berpikir dengan cara yang benar, merugikan orang yang lain. Nah, pagi-pagi tadi, waktu kita bangun, apa yang kita pikirkan sebagai manusia? Sekolah, mandi, apalagi? Makan, apalagi? Sebagian, semuanya salah. Salah juga, berdoa juga salah. Apa? Berpikir salah juga. Oke, dengarkan. Apa? Bermain. Oke, dengarkan. Begitu kita bangun, yang kita pikirkan, dengar ini, adalah tanggung jawab kita. Catat itu baik-baik. Apabila semua kita bangun, langsung sadar akan tanggung jawabnya. Percayalah, sampai tua nanti kalian tidak akan jadi manusia gagal. Nah, ini bedanya manusia dengan binatang lagi. Binatang hanya punya satu tanggung jawab. Mereka hidup, berkembang biak, dan dimakan oleh binatang yang lain. Betul tidak? Semua binatang siklusnya begitu di alam ini. Jadi tanggung jawab mereka cuma satu. Hari ini aku harus makan, harus hidup, harus makan, harus berkembang biak, dan siap dimakan yang lain. Mereka tidak punya tanggung jawab ganda. Cuma satu itu. Tapi kita sebagai manusia, tanggung jawab kita itu sangat banyak. Contohnya sebagai seorang ibu rumah tangga, dia nggak cuma sekedar ngurusin rumah tangganya. Betul? Dia harus punya tanggung jawab yang besar. Seorang suami, seorang ayah, entah dia pegawai negeri, entah dia pengusaha, atau dia tukang ojek, atau dia nelayan, atau dia peladang, dia punya tanggung jawab. Nggak cuma itu. Sebab seorang ibu rumah tangga, kalau dia bertanggung jawab untuk rumah tangganya, itu artinya bukan cuma di seputaran rumah. Anak-anak yang mereka lahirkan harus diajar bertanggung jawab di lingkungannya. Coba kalau seorang ibu hanya taunya belanja, masak, bersihkan rumah, cuci pakaian, tapi tidak ngurus anak-anaknya. Ada yang jadi pencuri, jadi pemabuk, anak itu nggak sekolah dibiarkan. Apakah dia betul-betul ibu rumah tangga yang baik? Kalau cuma ngurus rumahnya saja? Tidak. Lah begitu pula seorang suami, seorang ayah. Betul, tanggung jawabnya bekerja.
Aku cari uang supaya anakku bisa makan, bisa sekolah, istriku juga bisa kerja, bisa hidup. Tapi ayah itu tidak pernah mengarahkan anak-anaknya. Tanggung jawab sebagai ayah nggak cuma untuk cari uang, tapi mengarahkan anak-anaknya. Kita sudah pernah belajar beberapa waktu yang lalu, mengapa binatang tidak perlu diajar jadi binatang. Kita tidak perlu mengajar anak burung terbang. Perlu diajar tidak mereka untuk terbang? Perlu diberitahu burung kamu jangan jalan ya, harus terbang. Perlu tidak? Tidak. Kita tidak perlu mengajar anak ikan berenang. Jangan capek-capek buang waktu, ikan kamu berenang, jangan diam di situ. Mereka tahu sendiri. Tapi orang harus diajar. Jadi tanggung jawab itu mutlak. Jadi bukan makan, doa, mandi, ganti pakaian, bukan. Begitu kita bangun, langsung sadar tanggung jawab kita itu apa. Ingat, satu-satunya hal yang membuat manusia itu jadi manusia, karena dia sadar akan tanggung jawabnya. Catat itu semua ya, tanggung jawab. Ya, renungkan. Kalau kita mau mengerjakan tanggung jawab kita untuk apa saja, kalian akan jadi orang yang luar biasa nanti. Ingat yang terakhir kali saya ada di sini ngajar saudara, sudah dilakukan belum? Harus menghafalkan berapa kosakata baru untuk bahasa Inggris? 10. Itu sudah berapa bulan itu? Ayo, sudah berapa banyak kalian? Kalau kalian ikuti sudah berapa ribu kata? Itu untuk kalian sendiri, bukan untuk guru-guru, bukan. Ingat ya, saya ulangi lagi 2 hal ini. 1, binatang hanya berpikir satu pikiran. Dia hidup, dia makan, dia berkembang biak, dan dimakan yang lain. Kalau manusia kita harus berpikir banyak sekali. Nah, pikiran kita terus diikuti dengan tanggung jawab kita setiap hari. Maka itu mengapa orang malas tidak akan pernah berhasil hidupnya. Nah, yang luar biasa, kita tidak pernah bertemu binatang yang terlalu rajin atau binatang malas. Itu tidak ada. Ya atau tidak? Binatang itu punya tanggung jawab walaupun cuma satu dan mereka ngerti. Maka itu kita tidak pernah ketemu, itu burung malas terbang dia ya. Ada nggak? Coba jawab, ada tidak? Tidak. Itu anjing tidak mau cari makan, duduk aja di situ sepanjang hari. Ada tidak anjing malas begitu? Tidak. Tapi orang malas banyak. Ya atau tidak? Nah, jadi binatang pun tidak ada bilang binatang rajin, binatang malas, tidak ada. Ternyata semua binatang itu rajin. Maka itu tidak pernah ada seekor pun binatang yang perlu dibangunkan. Sudah siang ini, bangun kamu. Ada binatang perlu dibangunkan? Tidak. Mereka punya jam tidak? Tidak. Tapi kenapa mereka tahu bangun jam berapa? Itu luar biasa, bukan? Hebat sekali. Kenapa Alkitab selalu mengajarkan itu? Untuk kita lihat dari hidup binatang, kita belajar dari mereka. Hidup kalian semua tidak ditentukan sukses atau gagal itu sekolah di mana dan gurunya siapa. Orang sekolah di sekolah yang paling bagus sekalipun dan diajar oleh guru-guru yang paling bagus sekalipun, kalau orang itu, murid itu tidak mau berpikir baik dan bertanggung jawab baik, jadi apa kira-kira? Walaupun sekolah di sekolah bagus, walaupun diajar oleh guru-guru yang bagus, mereka jadi apa? Jadi apa? Jadi nggak dengar. Jadi preman, betul. Apa lagi? Ojek. Oke, apa lagi? Jadi apa? Pengangguran. Apa? Tukang beca. Nggak ada beca di sini. Jadi apa? Kondektor. Iya, apa? Pokoknya tidak berhasil dalam hidup. Ingat ya. Jadi ingat, ya cukup. Ingat, berpikir dan bertanggung jawab itu adalah keharusan dalam hidup kita manusia. Maka itu mengapa Alkitab menyadarkan supaya semua kita tahu, begitu Tuhan melahirkan Adam dan Hawa, langsung mereka diberi tanggung jawab. Dan itu dikerjakan sepanjang hidupnya. Betapa sedihnya hidup ini kalau nanti kalian dewasa lalu cuma tahu kawin dan beranak saja. Jelek nggak kata-kata ini? Sangat jelek sekali. Catat itu baik-baik. Celaka sekali kalau kalian hidup cuma tahu kawin dan beranak saja. Memalukan. Artinya nggak ada tanggung jawab dalam hidup kalian. Maka itu penting sekali berpikir dan bertanggung jawab.